Oke. Pak Teguh, ini ada kasus terbaru nih, ada anak seorang artis menghina aparat kepolisian dengan kata-kata kotor. Itu sebagai praktisi hukum Pak, gimana Pak memandangnya Pak? Sangat disesalkan ya kalau ada sampai anak artis atau artisnya tuh. Anak Anak artis. artis ya. Jangan anak artis. Kita yang sama-sama aparat penegak hukum atau APH, jaksa, polisi, advokat, hakim, itu nggak boleh saling menghina gitu. Apalagi nih anak artis gitu, nggak boleh gitu. Karena apa? Menghina itu merupakan tindak pidana, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Selain tindak pidana, nantinya juga bisa dituntut secara perdata, ganti rugi. Karenanya dihimbau kepada masyarakat, siapapun juga anggota masyarakat, jangan sekali-sekali melakukan penghinaan kepada siapapun juga. Apalagi tadi misalnya disebut polisi ya. Polisi kan institusi negara yang adanya, berdirinya, kegiatannya dilindungi oleh undang-undang dan diatur oleh undang-undang. Dan itu aparat penegak hukum yang melindungi masyarakat, yang melayani masyarakat, sehingga nggak boleh dihina. Nah, pasti akan mendapat sanksi hukum. Itu konsekuensinya. Ini buat cermin kepada masyarakat luas, jangan meniru hal seperti itu. Itu apalagi kepada institusi, ya institusi aparat penegak hukum kan, lembaga negara, itu nggak boleh. Kepada orang perorangan pribadi pun tidak boleh, dilarang untuk itu dan akan mendapat sanksi pidananya. Mudah-mudahan kita lihat nanti pihak kepolisian pasti akan mengambil tindakan hukum seperti itu. Dan jangan menyesal atau jangan merasa kecewa kalau nanti diambil tindakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang melakukan penghinaan, nah akan mengalami proses, dan proses tindak pidana itu panjang, dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan kalau kena hukuman sampai di penjara, dia akan menjadi ya narapidana menghuni di lembaga pemasyarakatan. Jadi jangan dianggap karena omongan doang nggak berakibat yang merugikan diri kita sendiri. Hati-hati nih. Jadi jangan sampai pepatah mulutmu adalah harimaumu itu terjadi dalam kasus ini gitu. Nah, masyarakat lainnya bercerminlah dari hal yang terjadi, yang orang lain lakukan, jangan ditiru. Kalau itu bisa merugikan diri kita seperti itu. Pak, maksudnya ini ke perdata atau pidana sih Pak, apabila pelaku ini melakukan dalam keadaan sadar Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sisi advokat itu bisa pidana dan perdata. Tapi pada umumnya orang ngambil pidana saja. Dari advokat, kalau sudah melakukan penghinaan, orang itu dihukum ya dengan telah berkomitmen hukum pasti, hukumannya itu bisa dituntut ganti rugi. Gitu, seperti itu harusnya. Tapi pada umumnya masyarakat awam sudah cukup dengan melapor ke polisi aja, tindak pidananya saja seperti itu. Jadi pasal penghinaan ini bisa nanti bisa dimaafkan atau pada umumnya ya restorasi justice itu bagus lah, tapi restorasi kan untuk pasal-pasal yang ringan. Tapi kalau menghina institusi kan bukan suatu perbuatan yang ringan. Ingat loh, negara loh, di lembaga negara loh. Tapi kalau lembaga negara mau atau dia mau melakukan memaafkan dengan model restorasi justice ya sudah ya bagus. Tapi ingat, ini institusi negara. Tapi Ini yang kan, harus dijaga. beberapa yang lalu kan juga banyak nih artis-artis yang kerja kasus hukum dijadikan duta. Bapak setuju nggak? Ya. Dia nih anak artis tiba-tiba jadikan duta oleh kepolisian. Ya, kebijakan silahkan pimpinannya ambil ya, tapi ingat hal itu apakah mendidik, dapat nilai positif di masyarakat luas atau justru bisa dipandang oh tidak apa-apa, atau ada pengecualian atau imunitas, cuma ngomong doang aja, cuma ngata-ngatain doang nggak apa-apa lah misalnya. Itu harus diperhitungkan. Nah, ini kebijakan internal daripada lembaga atau institusi itu sendiri seperti itu. Tapi ingat loh, apakah pola seperti itu bisa mendidik untuk masyarakat tidak melakukan seperti yang telah dimaafkan tadi. Tapi kalau masyarakat memandang, loh si akan dimaafkan, gue nggak apa-apa nanti minta maaf, ya silahkan kalau itu bisa diterima oleh
lembaga tersebut gitu. Iya. Itu seperti itu tuh gitu. Jadi jangan dianggap hal-hal yang telah diambil oleh suatu institusi kebijakan seperti itu terus punya kandungan yang positif kepada masyarakat lainnya secara meluas, belum tentu, karena karakter masing-masing berbeda, budaya masing-masing ya berbeda seperti itu. Pak, kalau pelaku ini masih di bawah umur itu apakah bisa ada namanya penangguhan penahanan, Pak? Soal penahanan nanti penyidik yang punya kewenangan. Dan itu walaupun di bawah umur kan ada juga ancaman pidananya karena ada peradilannya untuk anak-anak seperti itu. Itu yang bisa menilai, yang bisa memutuskan melakukan penangguhan penahanan dikabulkan atau tidak adalah bagaimana kepentingan penyidikan itu sendiri. Seperti itu. Ya cukup. Itu soal politik itu